Assalamualaikum. Enaknya judul videonya apa ya? Ya terserah lah. Sak karepmu, nggak ngaruh. Yang penting kenyataannya para politisi Nusantara saat ini keok semua sama Mega. Simak ya sampai habis supaya tidak gagal paham. Makasih. Kita tahu sejak pemilu 1971 Golkar selalu jaya. PDI dan P3 yang merupakan fusi hasil perkosaan beberapa partai selalu keok. Suryadi yang ketua PDI saat itu mendapat akal. Kayaknya Terah Soekarno perlu dibawa masuk ke parpol. Jadilah maka Mega dan Guruh dibawa masuk ke PDI sebagai pendulang suara menjelang pemilu. Benar, masuknya dua anak proklamator ini lalu melontarkan PDI ke langit tinggi politik Indonesia. Suara yang diperoleh meroket. Tapi ada dua pihak yang sangat galau dan risau. Siapa ya? Yang pertama Orde Baru tentunya, karena kemapanannya terancam. Kedua, Suryadi sendiri sebagai ketua dan pengajak anak Soekarno malah kalah moncer, ya tragis lah. Karena Suryadi di jagat politik Indonesia tidak punya garis ke proklamator. Mungkin ini salah satu faktornya. Lalu kemudian ada PDI Suryadi dan ada PDI Pro Mega yang menjadikan kantornya di Jalan Diponegoro sebagai mimbar bebas untuk mengkritik Orde Baru. Ya, akhirnya terjadilah rekayasa. Cuma kita perlu tahu siapa yang terlibat. Menurut penyelidikan Komnas HAM, bahwa pelaksana lapangan penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro itu adalah SBY yang saat itu menjadi Kasdam Jaya dengan pangkat Brigjen. Dalam rapat tanggal 24 Juli 1996, SBY memimpin rapat dihadiri oleh para perwira dan rapat memutuskan pengambil alihan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh Kodam Jaya. Ini dikutip dari tulisan Sekjen PRD saat itu, yaitu Petrus Haryanto, dengan judul Kisah Petrus Saat Kuda Tuli Meletus. Kita bisa lihat sumbernya ini valid, yang nulis adalah Sekjen PRD sendiri, Petrus Haryanto. Yang disesalkan adalah ternyata banyak anggota PDI dari kubu Suryadi yang ikut menyerbu kantor PDI Pro Mega. Jadi ini adalah suatu kejadian berdarah di tahun 1996. Letnan Jenderal TNI Suyono yang sekarang sudah purnawira, yang pada saat terjadinya peristiwa Kuda Tuli di tahun 1996 menjadi Kasum Abri, menulis di tahun 2003 dalam bukunya Bukan Puntung Rokok, menyatakan bahwa beberapa perwira tinggi diduga harus bertanggung jawab atas operasi perebutan kantor PDI. Dalam kerusuhan ini setidaknya 5 anak bangsa tewas mengenaskan dan 149 luka-luka. Tapi saat sudah aman, ternyata para investor lah yang berpesta ria. Nah, ini dikutip dari tulisan Petrus juga, dan juga dari koran Sinar Harapan. Itulah ringkasan peristiwa Kuda Tuli
akronim dari kerusuhan 27 Juli 1996, yakni pengambilan paksa kantor PDI Pro Mega yang pada saat itu menjadi ajang mimbar bebas yang ternyata membuat gerah Orde Baru dan jajarannya. Pada saat itu, para petinggi negara berlomba-lomba menelikung tokoh nasional yang kritis terhadap Orde Baru. Maka jadilah upaya penjegalan Gus Dur di Cipasung Desember 1994, tapi gagal karena kecerdasan Gus Dur mengatasi masalah kritis di dalam Muktamar NU di Cipasung, Jawa Barat. Kemudian juga terjadi kuda tuli pada Juli 1996. Kayaknya ya, nampak saat itu Orba sedang kejang-kejang menjelang sakaratul maut. Catatan penting adalah selama 27 tahun SBY diam. Kini saatnya buka suara atas hasil penyelidikan Komnas HAM 1996. Sekalian biar generasi muda dan generasi milenial mengerti sejarah politik Indonesia tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dalam pepatah Jawa ada ungkapan kacang tinggal lanjaran. Kalau belum kuat, ya nempel. Kalau sudah kuat, ya lanjaran nggak perlu kan. Ya gitulah kira-kira. Dan yang penting pada saat dia nempel Gus Dur menjelang Pilpres, ia rajin pakai kerudung. Setelah itu, wallahu a'lam bishawab. Ia juga mengajari anaknya untuk pakai kerudung muslim saat menjelang pemilu. Entah apa niatnya. Mungkin hanya karena untuk identitas atau juga mode atau lainnya, wallahu alam. Namun yang penting saat itu Gus Dur pernah menemukan Mega menggendong anjing di rumahnya. Kita tahu bahwa muslim yang rajin sholat tidak memelihara anjing di rumah karena najis dan mengurangi pahala sholat. Jadi tandanya besar mengenai keluarga ini. Yuk kita dengar keterangan Mega langsung tentang kuda tuli. Kantor yang disebut kuda tuli 27. Lah saya tuh yang bingungnya gini ya, waktu itu kan saya tuh mikir loh, kita nih sah loh kok sampai diserang ki ngopo to yo. Coba pikir ayo Pak Jokowi. Bingung loh saya. Sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini? Loh iyalah. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Lah cuman yang saya mikir, sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak, dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam. Saya masih ditanyai. Dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya oke yo, enggak, itu baik. Bolak-balik. Akhirnya saya bilang, lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak. Kalau memang mau ditangkap, sini bacain BAP-nya. Terserah apa yang ditulis, hanya satu, saya bilang. Saya nggak mau kalau dibilang komunis, karena saya nggak pernah ikut, aku bilang. Ya sayangnya Mega juga pernah blunder. Karena salah satu perancang kuda tuli ternyata malah dipercaya jadi menteri. Nggak tahu nih kenapa nih. Salah di mana nggak tahu. Dengan rapi dan diam-diam SBY mempersiapkan PD alias Partai Demokrat untuk Pilpres. Mega terhenyak sampai keceplosan dia ngomong kecolongan. Ya karena dia sibuk jualan. Coba tanya sama Soekardi yang perlu diperiksa KPK. Kita tahu bahwa zaman SBY meledak kasus Bank Senturi dengan kerugian negara 6 triliun. Nggak tahu usaha gini terjadi gimana. Ada permainan apa lagi?
Dan juga yang mencolok adalah mangkraknya proyek Hambalang dengan kerugian sekian triliun lagi. Ini ada seorang Anas yang bermain di sini. Ya, PD dan Anas dan SBY ternyata bikin parah pada saat itu. Menurut Bung Hatta, salah seorang proklamator Republik Indonesia, politik adalah tipuan untuk mengalahkan tipuan. Jadi untuk melihat langkah Megawati ini, kita harus jeli. Pertama, apakah ia hanya pura-pura saat memarahi Ganjar Pranowo soal banjir Semarang? Dan juga pura-pura cuek saat ulang tahun PDI. Ini mungkin disengaja untuk menutupi kenyataan bahwa ia sudah mempersiapkan Ganjar sebagai Capres 2024. Kedua, prasasti batu tulis itu dianggap hangus oleh Mega. Prasasti ini atau perjanjian ini berisi saling dukung antara Mega dengan Wowo. Tapi pada saatnya ternyata yang digandeng adalah Jokowi bukan Wowo. Jadi Prabowo gagal maning. Ketiga, Mega pura-pura memecat Budiman. Kayaknya sih pura-pura. Ini setting mungkin. Tokoh PRD yang telah bertaruh nyawa di dalam kasus kuda tuli demi membela PDI Pro Mega ini, masa cuma dipecat begitu saja, tanpa dipanggil dulu ke kantor pusat. Dan kayaknya Budiman juga santai dipecat, gak ada beban. Ini mungkin setting sebagai prank untuk Caimin dan Wowo sekaligus. Jadi sekali tebas, dua sasaran terkena. Canggih kan? Dari sini ia tahu secara jelas arah angin dan peta capres-cawapres. Keempat, lambatnya pengumuman cawapres itu mungkin untuk menjajaki elektabilitas cawapres alternatif. 5. Kesalahan Orde Baru dan juga kesalahan Suryadi ternyata harus dibayar mahal sekarang. Kita tahu kan, ada kasus yang sangat kontroversial, misalnya UU Cilaka, penggusuran, dan ya banyaklah, tahu sendiri. Nah, kini Ganjar digadang jadi RI 1. Bila terpilih, akankah ia meneruskan program penggusuran rakyat demi investasi? Terus, Harun Masiku ditangkap nggak ya? Atau koruptor ditembak mati nggak? Wah, ini pertanyaan besar. Tapi kita tunggu saja video berikutnya khusus tentang Ganjar Pranowo. Segala bentuk kekerasan, penggusuran, dan perusakan milik rakyat harus dihentikan. Tindak kekerasan mesti diselesaikan secara hukum. Akankah kita mengulah sejarah kelam Orde Baru, Orde Hambalang, atau Orde Penggusur? Ya, sambil nunggu siapa presiden terpilih, enaknya klik subscribe saja ya.